Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai pembahasan tentang konselor. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Di antaranya yaitu yang pertama mengenai siapa sih konselor itu. Yang kedua adalah perbedaan antara konselor, psikolog, dan psikiater. Yang ketiga adalah kualitas pribadi dari seorang konselor. Dan yang terakhir yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu mengenai siapa sih konselor itu. Nah, konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling sebagai tenaga profesional. Ada dua yang harus kita garis bawahi. Yang pertama yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan dan konseling. Seorang konselor memiliki tugas yaitu memberikan layanan atau bantuan kepada seorang klien yang biasa juga disebut dalam bidang konseling itu yaitu konseli yang mengalami permasalahan yang tidak bisa ia atasi sendiri, sehingga ia membutuhkan seorang konselor untuk memecahkan permasalahannya tersebut. Yang kedua yaitu sebagai tenaga profesional. Konselor haruslah seseorang yang sudah dididik dan dilatih untuk menguasai segala sesuatu yang ada kaitannya dengan bimbingan dan konseling, baik itu dalam hal pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian dalam layanan bimbingan dan konseling. Kemudian kaitannya dengan dunia pendidikan. Peran dari seorang konselor ini dipegang oleh seorang guru BK atau bimbingan konseling, di mana tugas dari guru BK biasanya adalah menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau siswa untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Setelah kita mengetahui siapa itu konselor, kita masuk pada poin yang kedua yaitu perbedaan antara konselor, psikolog, dan psikiater. Kita akan membahasnya satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu konselor. Seorang konselor memiliki gelar MK atau MA in Counseling. Ini diperoleh dari program pendidikan SPD atau MPD yang melanjutkan ke spesialisasi pada bidang konselor. Fokus kerja dari seorang konselor adalah kepada individu yang memiliki normal bermasalah. Arti dari normal bermasalah adalah mereka yang memiliki masalah namun tidak sampai menyebabkan kepada gangguan yang serius seperti depresi, skizofrenia, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya seorang konselor adalah tidak dibekali untuk menangani masalah serius atau gangguan jiwa yang serius. Oleh karena itu, konselor memiliki peran yaitu sebagai teman, sebagai mentor, dan juga sebagai pendengar yang baik bagi individu tersebut, sehingga seorang konselor mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Yang kedua yaitu psikolog. Psikolog memiliki gelar MPSI atau PSI. Ini diperoleh dari program master dalam bidang tertentu dari psikologi profesi seperti klinis, pendidikan, atau industri organisasi. Kemudian asumsi dasar yang digunakan sebagai landasan kerja seorang psikolog adalah bahwa manusia itu memiliki kapasitas berpikir untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Sehingga peran dari seorang psikolog adalah memberikan pandangan, membuka wawasan, dan merefleksikan atau bahkan dalam beberapa kasus yaitu mengarahkan klien untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu psikiater. Seorang psikiater memiliki gelar DR dan SPKJ. Psikiater adalah seorang dokter yang melanjutkan studi S2 dalam bidang psikiatri, sehingga ia mendapatkan gelar spesialis dalam bidang kesehatan jiwa. Berbeda halnya dengan psikolog dan juga konselor,
seorang psikiater itu lebih berfokus pada perubahan-perubahan fisiologis dan biologis yang terjadi dalam diri individu, yang menyebabkan atau disebabkan oleh permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut, sehingga dalam penanganannya seorang psikiater itu menggunakan obat-obatan tertentu untuk membantu mengatasi permasalahan atau memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut. Baik teman-teman, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Ada beberapa kepribadian yang harus dimiliki seorang konselor, karena konselor haruslah memiliki pribadi yang sehat. Kesuksesan dari praktik layanan konseling yang dilakukan seorang konselor bergantung pada kepribadian yang dimiliki oleh seorang konselor. Karena peran konselor adalah memandu, mengarahkan, dan memberikan jalan tengah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang konseling. Kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor diantaranya yaitu yang pertama adalah empati. Seorang konselor harus mampu menempatkan dirinya secara tepat terhadap apa yang dialami oleh seorang konseling, sehingga ia dapat mengkomunikasikan persepsinya mengenai masalah tersebut dan menemukan solusinya. Yang kedua adalah respect. Seorang konselor harus mampu menghargai nilai dan martabat konseli sebagai manusia. Yang ketiga adalah kemampuan. Seorang konselor harus memiliki kesanggupan dan kecakapan untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat adalah kesiapan. Seorang konselor dituntut harus mampu memberikan atau dia siap untuk memberikan tanggapan atau respon pada saat layanan konseling berlangsung. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Maksudnya seorang konselor itu harus mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri agar terbebas dari tekanan, baik itu tekanan dari luar maupun tekanan dari diri sendiri. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Seorang konselor dalam bertugas harus profesional. Nah, kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang konselor itu mencakup yang pertama, seorang konselor harus memahami secara mendalam terhadap konseling yang dilayani. Yang kedua, seorang konselor harus menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling. Yang ketiga, seorang konselor harus mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling yang memandirikan. Dan yang terakhir yaitu seorang konselor harus mampu mengembangkan profesionalitas profesi secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Oke teman-teman, cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai konselor. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Akhiron dari video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.